Jalan ini bernama Sombaopu, kawasan kota lama berbentuk pusat kota yang masih awam kita temukan di kota Makassar. Bangunan 50-60-an masih menghiasi jalanan ini dengan komposisi toko dan rumah yang masih ditinggali oleh pemilik keluarganya setelah sekian generasi. Salah satu suku bangsa lama yang bermukim di kota ini adalah orang-orang Tionghoa. Dalam konfigurasi masyarakat kota Makassar, orang-orang Tionghoa kemudian berkelompok dan memposisikan diri sejajar dengan etnik pendatang lainnya yang juga bermukim dan berkembang di Indonesia, termasuk di Makassar. Kawasan pecinan di Sombaopu tak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga tempat pertemuan berbagai identitas, etnis, budaya, dan agama. Meskipun dominan dihuni oleh warga keturunan Tionghoa, kehidupan beragama di Jalan Sombaopu damai berjalan berdampingan. Kelenteng, wihara, dan masjid bisa berada dalam radius yang tak berjauhan, menyimbolkan semangat hidup rukun di tengah keberagaman. Pemirsa, di tengah dominasi budaya Tionghoa yang begitu kuat di jalan ini, berdiri satu bangunan sederhana, salah satu masjid tertua yang ada di kota Makassar. Bangunannya tak begitu mencolok namun memiliki makna yang besar. Masjid ini kemudian mengisahkan kisah harmoni dan toleransi yang telah mengakar dengan kuat. Pada saat dibangunnya ini masjid tahun 1816 Masehi ya, atau 1237 Hijriah. Ya. Nah, itu bersamaan lahirnya anak Sapukala Tompo. Oke. Jadi nama anak ini dinamakan Mabase Masigi Dengugi. Oke. Ya, dibangun masjid ini dan anak bersamaan lahirnya anaknya yang dinamakan Masigi Dengugi. Nah, itu dibangun masjid ini tidak besar, tidak sebesar ini ya. Tidak sebesar sekarang ya, ya, tidak Pak? sebesar sekarang. Iya. Mungkin 10 kali 10 ya. Iya, betul. Dan tentunya bagus ya. Iya. Ini pernah kami lihat itu marmer putih. Iya. Dengan apa namanya, ukiran lama ya. Oke. Salah satu ini. Oke. Ini, Usianya berapa, Pak? Ya, Usianya ini sudah 209. Makanya sempat namanya ini Masjid Ansar Abri. Ada pula saksi hidup Masjid Ansar yang kami temui di sela aktivitasnya di sekitar masjid. Sosok yang akrab dipanggil Pak Yus ini masih mengingat dengan jelas bagaimana Masjid Ansar Maloku menjadi salah satu nafas peradaban yang setia mengikuti zaman. Dari beberapa perkembangan hingga kini, Pak Yus dengan detail membawa kita kembali menerawang masa lalu. Masjid ini dulu namanya Langgar. Itu sejak tahun 1800-an. Iya. Ini termasuk masjid tertua di Makassar. Ya. Awalnya ini Langgar adalah milik Kerajaan Goa. Ini Kerajaan Goa. Nah, setelah Sultan Ternate hijrah ke Makassar karena lagi bukan kalah perang tetapi meninggalkan peperangan, jangan sampai jatuh banyak korban. Nah, itulah Sultan Ternate hijrah kemari, maka dihibahkan oleh Raja Goa tempat ini, mulai dari pertigaan Jalan Ranggong dan Tompo sampai Mukhtar Lutfi sampai di Jalan Penghibur, sampai Jalan Ranggong kembali. Nah, itu
Kalau orang bilang di Makassar ini bilang sulapapa, ya artinya segi empat itu adalah hibah dari Raja Goa. Termasuk apa isinya yang di dalam. Nanti ada perubahan masjid ini. Dulu kan langgar. Setelah pasca kemerdekaan kita, Iya. namanya Masjid Angkatan Perang. Karena didominasi oleh, Kodam. dan perlu juga di sini namanya Masjid Angkatan Perang karena kita lagi kan dalam keadaan konflik dengan Belanda, agresi. Ya. Jadi banyak di sini tentara dulu yang menjaga ini, masjid ini. Jadi saya di sini sejak Masjid Angkatan Perang terus berubah lagi jadi Masjid Ansar Abri. Nah, sekarang jadi Masjid Ansar, Abrinya sudah hilang sejak reformasi. Masjid Ansar Maloku, tempat yang strategis menjadi tempat beribadah para pedagang, baik Tionghoa Muslim maupun warga lain yang bekerja di sekitar Somba Opu. Lebih dari sekedar tempat ibadah, masjid ini menjadi simbol bahwa identitas keislaman dan identitas Tionghoa bukanlah dua hal yang bertentangan. Ansar itu kan pertama memang Ansar. Iya, Setelah dipegang oleh Abri. Kodam, itu dia tambahkan Abri. ya Masjid Ansar Ansar Abri. Arti Ansar sebetulnya itu pejuang kalau saya tidak salah ya. Itu mungkin dengan arti itu juga Kodam senang ya. Dengan arti itu dia mau ini. Oh iya, Pak, kami lihat ada makam di belakang masjid ini. Itu bagaimana? Begini, itu makamnya orang yang membangun ini. Yang membangun masjid ini 200 tahun yang lalu? Iya, 200, itu lebih tua. Karena anak-anaknya itu bersamaan di masjid. Sedangkan yang ada di samping itu orang tua itu sendiri. Ya. Jadi ada barangkali kita sudah lihat ya. Iya. Ya, ada kan 4 makam di belakang ya. Iya, itu siapa saja? Iya, ini saya sampaikan yang di atas itu itulah orang tua kita yang membangun masjid ini. Yang di bawah itu cucunya. Itu sudah generasi ketiga dari yang pembangun ini. Nah itu yang berdua juga sama istri. Di tengah dunia yang seringkali diramaikan isu perpecahan, kisah dari sebuah masjid kecil di jantung pecinan Somba Opu ini adalah pengingat bahwa keragaman bisa menjadi kekuatan dan bahwa ruang-ruang ibadah dapat menjadi titik temu, bukan pemisah. Kalau di sini tidak pernah ada masalah antara etnis-etnis yang beragama lain. Justru kami di sini rukun-rukun saja gitu. Justru kadang-kadang mereka ikut mensupport dari kegiatan-kegiatan Islam yang ada di sini, di masjid ini. Dan warga di sini dengan warga etnis lain itu kami toleransi. Artinya rukun sesama warga. Ini kan namanya Kelurahan Maloku. Kenapa dikatakan Kelurahan Maloku? Ada sejarahnya. Nah, sejarahnya seperti ini. Sultan Ternate itu kan asal Maluku, Maluku Utara. Ya, Ternate. Nah, orang-orang Makassar itu pada zaman dulu dialeknya itu nggak bisa nyebut Maluku. Jadi Maloku. Begitu. Orang Maloku. Iya. Oleh sebab itu, karena banyaknya orang Ternate di sini, orang Maluku, maka diberikanlah nama Kampung Maloku. Begitu. Ini sejarahnya. Iya, Sebelumnya ini satu kampung ini, kampung baru namanya. Mulai dari RRI Riburane sampai Haji Bau. Sekarang kan sudah jadi 4. Ada kelurahan baru, ada kelurahan Bologading, ada kelurahan Maloku, ada kelurahan Losari. Dulu cuma 1, habis itu pecah 2, baru dengan Maloku. Itu sejarahnya.
Nah, Sultan Ternate di sini digelar itu yang namanya Karem Maloko, makamnya ada di belakang. Di belakang, iya. Ya, di masjid ini. Oke. Pemirsa, Masjid Ansar Moloku bukan hanya sebagai tempat ibadah. Ia merupakan saksi bisu perjalanan persaudaraan lintas keyakinan dan juga sebagai simbol harmoni antar umat beragama.